Saudara-saudari terkasih, ada seorang sahabat yang mengirim WA secara pribadi agar saya membuat atau merefleksikan atau merenungkan tentang anak berkebutuhan khusus. Bukan bahwa peranan anak berkebutuhan khusus itu terhadap kita, itu sudah cukup jelas. Tetapi makna hidup atau maksud Tuhan bagi anak yang bersangkutan itu sendiri. Kalau bagi kita, bagi orang tuanya, sudah cukup jelas. Anak berkebutuhan khusus itu sangat baik, bagaikan malaikat yang mengingatkan apa-apa yang penting bagi kita. Mengajari menjadi orang tua yang harus mengasihi tanpa pamrih. Juga mengajari bagaimana melihat apa yang penting, lebih sabar, dan segala macam. Itu sudah jelas. Dia mengingatkan kita akan apa artinya hidup ini. Tetapi bagi anak itu sendiri gimana? Saya sendiri mencoba merenungkan dan tidak gampang. Sudah 1 minggu saya kira saya mencoba merenungkan. Tetapi saya berjanji saya akan merenungkan terus. Dan ketika saya renung-renungkan memang luar biasa. Tuhan menciptakan anak berkebutuhan khusus. Pertama, karena Tuhan tidak mau anak berkebutuhan khusus itu stres, khawatir, seperti kita. Kita yang tidak berkebutuhan khusus itu punya pikiran, punya perasaan, dan itu yang membuat kita itu stres. Perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, itu yang membuat kita susah. Sementara dia, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tidak punya pikiran yang sangat stres itu. Tidak punya perasaan yang begitu gampang baper. Enggak, Tuhan tidak mau itu bagi anak itu. Yang kedua, Tuhan tidak mau menuntut terlalu banyak kepada dia. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Barang siapa diberi sedikit, dia akan sedikit juga dituntut. Tuhan mau secara khusus menjaga dan melindunginya dari segala macam keruwetan. Karena itu Tuhan juga tidak mau menuntut terlalu banyak bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus itu. Tapi Romo, bagaimana nanti dia mengurus hidupnya, masa depannya? Lah kalau kami masih ada orang tuanya, masih bisa menjaga dia. Saudara-saudari terkasih, ada 2 jawaban atas pertanyaan itu. Pertama, kita berkewajiban mendidik dan mendampinginya supaya dia bisa paling tidak mandiri, mengurusi kepentingannya sendiri. Life skill, makan sendiri. Kalau syukur-syukur bisa sedikit-sedikit menyiapkan makanan bagi dia, membersihkan diri sendiri, mandi dan sebagainya. Tetapi jawaban yang kedua adalah kita harus tetap hidup berdasarkan bantuan orang lain. Memangnya kalau kita yang tidak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mandiri itu, dewasa itu berarti mengakui dan menerima bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita yang tidak berkebutuhan khusus pun tetap membutuhkan orang lain. Memangnya bisa mandiri sampai kapan? Sampai umur berapa? Umur 80 masih bisa mandiri? 85 masih bisa mandiri? 90 masih bisa mandiri? Menurut saya, kita tetap sejak lahir sampai mati, kita membutuhkan orang lain. Sama dengan saudara kita yang berkebutuhan khusus. Jadi jangan khawatir, kita pun sama. Nggak bisa ngurusi diri kita sendiri selama-lamanya. Ada yang salah dalam pendidikan dan budaya kita zaman ini. Karena kita dididik, dilatih supaya mandiri-mandiri, tapi mandiri yang keliru. Mandiri artinya tidak membutuhkan orang lain. Nggak bisa. Zaman dulu, masalah bagaimana nanti orang tua, anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mereka hidup secara komunal. Dan itu masih baru-baru kemarin. Tahun 70-an, tahun 80-an,
Di Kalimantan itu rumah panjang masih banyak. Rumah panjang itu beberapa pintu. Dan masing-masing pintu itu satu keluarga. Ada beberapa dapur, beberapa tungku, sesuai dengan pintu itu. Mereka hidup bersama. Karena dasarnya mereka adalah zaman dulu, dan kita semua juga sama, adalah kaum pemburu. Ketika para pria muda yang gagah itu mengejar buruan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, yang di rumah istri dan anak-anak itu saling melindungi diri, saling menolong. Orang-orang tua juga diperhatikan satu sama lain. Sehingga para pria muda yang sedang mengejar binatang buruan tidak khawatir memikirkan siapa yang di rumah. Saling membutuhkan. Sekarang pun masih ada rumah panjang di Kalimantan. Dan zaman dulu kita hidup seperti itu. Tetapi kemudian dalam perkembangan kita makin individualistik, makin memikirkan diri sendiri. Yang salah kita, bukan Tuhan. Dan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus justru mengingatkan kembali kepada kita. Kita boleh mandiri, kita boleh dewasa, tetapi tidak berarti tidak membutuhkan orang lain. Kita boleh mandiri, tetapi tidak berarti sendirian. Masyarakat modern di Eropa lebih parah. Umur-umur 60, 65 sudah mulai kesepian. Karena tidak punya siapa-siapa lagi. Saking menggarisbawahi kemandirian itu. Fraternite, egalite, liberte. Akhirnya kesepian. Ada yang salah. Justru kita harus sadar bahwa baik kita yang tidak berkebutuhan khusus maupun anak kita yang berkebutuhan khusus tetap membutuhkan orang lain. Dan kita harus melatih diri kita dan anak-anak kita untuk terus selalu menjaga kebutuhan kebersamaan itu. Sehingga masalah orang tua nanti hidup sendirian tidak ada. Masalah anak-anak berkebutuhan khusus nanti masa depannya bagaimana tidak ada. Memang tetap anak-anak berkebutuhan khusus tetap harus dilatih supaya bisa mandiri dalam arti mengurus dirinya sendiri. Bahkan bisa berprestasi. Saya kenal kok beberapa orang. Ada satu manajer usaha jasa laundry. Manajernya adalah seorang anak berkebutuhan khusus. Dia juga yang dulu membawa obor olimpiade paralimpik. Prestasi loh itu. Lalu pada waktu kita misa khusus untuk umat berkebutuhan khusus, ada yang main harpa dan menyanyi dengan sangat indah. Bisa berprestasi. Tetapi jangan lupa, tetap harus mengajari bahwa kita itu sejak lahir sampai mati tetap membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Kalau kita mati juga mati untuk Tuhan dan mati untuk sesama kita. Justru kita harus belajar untuk tetap bisa menerima dan menghargai bahwa kita tetap membutuhkan orang lain. Supaya anak-anak kita yang berkebutuhan khusus nantinya tetap ada yang menjamin, ada yang merawat, ada yang memperhatikan. Juga kita sendiri kalau tua tidak hidup sendirian. Tidak semua yang kita pikir wajar itu adalah yang terbaik. Menurut saya ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu individualistik, kita akan banyak khawatir tentang masa depan kita. Siapa yang akan mengurus kita? Juga kita kalau terlalu individualistik, kemudian kita kehilangan kebahagiaan karena relasi. Kita bertanggung jawab terhadap saudara kita karena kita sendiri membutuhkan perhatian mereka. Dan itulah peran iman kita. Kita adalah satu tubuh dengan berbagai macam anggota yang satu sama lain saling memperhatikan. Tuhan sendiri yang menjadi kepala tubuh kita. Karena itu jangan khawatir, hidup kita berpusat dan bersumber kepada Tuhan. Justru pikiran kita, perasaan kita lah yang membuat diri kita ruwet. Buktinya anak kita yang berkebutuhan khusus itu tidak ruwet-ruwet. Yang ruwet itu yang tidak berkebutuhan khusus. Maka kita harus belajar juga menyederhanakan. Menjadi seperti anak kecil. Memikirkan yang sederhana-sederhana. Jangan yang muluk-muluk. Itu firman Tuhan juga. Supaya kita bisa bahagia, memuliakan Tuhan,
dan ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan sesama kita, kesejahteraan sesama kita. Kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, baik sekarang maupun nanti ketika kita sudah tua. Tuhan memberkati.